Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rere Nurhayati. Di sini saya akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu saya akan membahas bab 3 yang berjudul Hakikat Manusia dan Hakikat Pendidikan, mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Ada apa sih hubungan antara manusia dengan pendidikan? Jadi, istilah manusia secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata man yang artinya manusia dan penggalan kata yang kedua yaitu nasia yang artinya pelupa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa istilah manusia berarti orang yang sering lupa aturan atau perintah-perintah Tuhan. Dan pendidikan secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogi yang akar katanya fais yang berarti anak dan egain yang artinya membimbing. Jadi, pedagogi dapat disimpulkan adalah bimbingan yang diberikan kepada anak. Selanjutnya, apa itu hakikat manusia? Hakikat manusia secara terminologi adalah realitas manusia secara objektif, manusia secara kenyataan yang sebenarnya bukan semu, temporer, atau kondisi labil. Pandangan tentang hakikat manusia tersebut akan memunculkan bagaimana posisi dan eksistensi dari potensi manusia itu sendiri. Di samping interaksinya dengan faktor lingkungan, keterkaitan dengan faktor lingkungan dikarenakan hakikat manusia tidak mungkin lepas dari faktor lingkungan yang menjadi unsur pembedanya. Terjadinya perubahan pemahaman tentang hakikat manusia seiring dengan perkembangan kemampuan berpikir manusia dalam memaknai kehidupannya, serta sudut pandangnya dalam memaknai secara kontekstual maupun tekstual, maka ada beberapa pandangan hakikat manusia berdasarkan Jalaluddin dan Abdullah. Yang pertama, pandangan aliran serba zat, yang artinya bahwa yang sesungguhnya ada itu hanyalah zat atau materi. Yang kedua, pandangan aliran sebaru yang hakikat manusia adalah ruh. Dan yang ketiga, aliran dualisme. Manusia pada hakikatnya terdiri dari dua substansi yaitu jasmani dan rohani. Yang terakhir, menurut aliran eksistensialisme yang merupakan salah satu aliran filsafat modern, berpikir dengan hakikat manusia merupakan eksistensi atau perwujudan sesungguhnya dari manusia. Lalu, adapun sifat dan hakikat manusia. Sifat dan hakikat manusia dapat diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang dapat membedakan manusia dengan hewan secara prinsipil, yaitu yang pertama, kemampuan menyadari diri. Berkat adanya kemampuan menyadari diri ini, maka manusia meyakini bahwa dirinya memiliki ciri khas atau karakteristik. Yang kedua, kemampuan bereksistensi dengan keluar dari dirinya dan dengan membuat jarak sebagai objek, lalu melihat objek itu sebagai sesuatu. Berarti manusia itu dapat menerobos dan mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya, bukan saja dalam keterkaitannya dengan ruang, melainkan juga dengan waktu. Kemampuan menempatkan diri dan menerobos inilah yang disebut kemampuan bereksistensi. Yang ketiga, kata hati. Kata hati itu adalah kemampuan membuat keputusan tentang yang baik dan yang buruk bagi manusia sebagai manusia. Yang keempat, moral. Moral sering juga disebut etika, artinya perbuatan. Seseorang dikatakan bermoral tinggi karena ia menyatukan diri dengan nilai-nilai yang tinggi, serta segenap perbuatannya merupakan peragaan dari nilai-nilai yang tinggi tersebut. Kemampuan bertanggung jawab. Kesediaan seseorang untuk menanggung segenap akibat dari perbuatan dan menuntut jawab merupakan pertanda dari sifat orang yang bertanggung jawab. Lalu, rasa kebebasan. Merdeka adalah rasa bebas atau tidak merasa terikat oleh sesuatu, tetapi sesuatu dengan tuntutan kodrat manusia. Selanjutnya, kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak adalah dua macam gejala yang timbul sebagai manifestasi dari manusia sebagai makhluk sosial. Dan yang terakhir, kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan adalah sesuatu istilah yang lahir dari kehidupan manusia. Kebahagiaan itu tidak terletak pada keadaannya sendiri secara faktual atau pada rangkaian prosesnya maupun pada perasaan yang diakibatkannya, tetapi terletak pada kesanggupan menghayati semua itu. Lalu, pandangan Islam tentang hakikat manusia.
Islam memandang hakikat manusia bukan berdasarkan pandangan pribadi atau individu yang memandangnya, tetapi pandangan yang didasarkan atas ayat-ayat Tuhan yang terkandung dalam Al-Quran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Hakikat manusia menurut Islam yang pertama adalah Al-Insyan. Al-Insyan karena dia sering menjadi pelupa sehingga diperlukan teguran dan peringatan. Yang kedua, An-Nas, untuk menunjukkan sekelompok manusia baik dalam arti jenis manusia atau sekelompok tertentu dari manusia. Yang ketiga, Al-Bashar. Manusia disebut Al-Bashar karena dia cenderung perasa dan emosi sehingga perlu disabarkan dan didamaikan. Yang keempat, Bani Adam. Manusia disebut sebagai Bani Adam karena dia menunjukkan pada asal-usul yang bermula dari Nabi Adam. Dimensi-dimensi hakikat manusia. Dimensi hakikat manusia dibagi menjadi 4, yaitu dimensi keindividuan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dan dimensi keberagamaan. Pengembangan dimensi hakikat manusia. Pengembangan yang secara utuh. Tingkat keutuhan perkembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh 2 faktor, yaitu faktor kualitas hakikat manusia itu sendiri secara potensi dan faktor kualitas pendidik yang disediakan untuk memberikan pelayanan atas perkembangannya. Lalu, perkembangan yang tidak utuh akan terjadi dalam proses perkembangan ada unsur hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Lalu, apa itu hakikat pendidikan? Pendidikan adalah suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk merubah tabiat manusia. Tujuan pendidikan mengacu pada tujuan kehidupan manusia yang tidak lain adalah kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Lalu, bagaimana hubungan hakikat manusia dengan hakikat pendidikan? Manusia sangat membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi diri yang dimiliki dan untuk memanusiakan manusia lain. Wadah untuk mengembangkan potensi-potensi tersebut adalah pendidikan. Sekian video penjelasan dari